Gak enak kan banyak artian nih. Maksudnya gak enak tuh apa? Gak enak makan, gak enak perasaan, gak enak apa? Gak enak apa gitu loh. Ya lu emang gimana definisinya tuh asal-asal mulanya ngomong gak enakan tuh gimana menurut lu? Gak enak. Nah ini unik juga nih. Bahkan orang Indonesia tuh Ya, mungkin oke. STNK gue jatuh, gue mikir saat itu kan. Iya. Ya udah, gue minggir set, tiba-tiba barulah dia langsung tergesa-gesa tuh bro, langsung nyabut kunci motor gue set. Anjir itu gobloknya gue tuh, kunci motor gue kecabut tuh sama Oke. dia. Karena kan gue lepas helm dulu kan, lepas helm, lepas headset. Nah itu gobloknya gue langsung cabut kunci motor. Untungnya STNK gue tuh di kantong gue. Habis itu? Ya udah dia langsung minta STNK. Ngobrol bareng sama kita di Mendadak Podcast. Ah sedap banget bro. Ngeteh malam-malam. Ya udah on frame belum Mas Angga? Oke udah good nih, dari frame kita berarti Kodri. Balik lagi di Mendadak Podcast. Mendadak Podcast by The Koper. Koper. Oke. Masuk ke episode yang baru setelah kemarin kita ngomongin COD. Kali ini berapa nih? Kedua. Ke 3 apa 2? Vipot video podcast kedua. Oke. Kayaknya nggak perlu kita mention juga, orang udah tahu nih di depannya gitu. Kitanya aja yang bodoh gitu, lupa sendiri gitu. Iya, di thumbnail ntar juga udah ada di Oke. judul. Balik lagi ke episode kali ini. Kita kali ini ingin membahas terkait apa nih Kot yang enak apa? Kita mau bahas tentang hal-hal yang biasa kita alami sehari-hari. Apa tuh? Itu. COD. COD udah, COD Gak, lu kan lagi. sehari-hari lu sama gue kan beda. Lu sehari-hari lu COD. Nah, kan juga kemarin COD kan ada mention tuh. Hal-hal yang mungkin, tapi gue orangnya nggak tipe yang seperti mungkin lu. Mungkin gua. Iya, itu adalah nggak enakan. Di Nggak sini enakan. ada nih gede banget sih. Aduh, gak enak kan banyak artian nih. Maksudnya gak enak tuh apa? Gak enak makan, gak enak perasaan, gak enak apa? Gak enak apa gitu loh. Ya lu emang gimana definisinya tuh asal-asal mulanya ngomong gak enakan tuh gimana menurut lu? Gak enak. Nah ini unik juga nih. Bahkan orang Indonesia tuh bilang makanan gak enak aja gak enak. Ngerti gak maksud gua? Iya, Ngerti gak maksud gua? Iya benar. Kita ngomong makanan, misalnya lu gue kasih makanan nih, Kot. Terus makanan itu nggak terlalu enak ya. Lu pasti kan akan sungkan untuk bilang nggak enak ke gua. Kalau gua mah biar gak enak banget nih, lu itu, apa nggak tahu? Nah itu orangnya cuek, berarti lu ke barat-baratan bro kalau kayak gitu. Iya benar. Nah balik lagi nih, tadi dulu lu spill bahas nggak enak untuk episode kali ini. Dan nggak enak itu cukup melekat lah sama orang-orang Indonesia. Iya. Gitu kan. Kecuali lu ya, lu katanya tadi nggak enakan, bener gak sih? Gak enakan. Nggak enakan. Gak enakan. Agak bertele-tele ya. Berimbuhannya banyak gitu, kayak Raka Buming Raka gitu. Beribuhan. Oh iya, oke. Beribuhan gitu kan. Oke, apa nih? Menurut gua kan tadi lu tuh ya definisinya ya. Kalau menurut gua nggak enakan ini apa ya? Perilaku yang bikin diri kita itu rugi loh. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin lu bisa gara-gara tadinya emang lu mau ngelakuin suatu hal ini, gara-gara nggak enakan, jadi lu nggak jadi ngelakuin. Separuh betul menurut gua. Kalau lu gimana? Kalau menurut gua nggak enakan adalah hal yang kita nggak mau melakukan hal ini, tapi gara-gara lu nggak enak sama orang itu, lu jadi harus melakukan hal itu. Oke. Contoh. Heeh. Lu nyuruh gua buat bantuin gua dong kerjain skripsi gitu. Terus Karena gua nggak enak, aduh gua sebenarnya nggak bisa, cuman karena gua nggak enak, kalau udah baik sama gua, Asik. gua mau nggak mau harus ngerjain skripsi itu gitu. Iya, itu antara nggak enakan apa bego aja Ya dimanfaatin. itu sih tipis-tipis soalnya. Tipis-tipis, iya, bener, soalnya. Tapi kalau ngomongin gak enakan ini, gue tuh tipikal orang yang gak enakan banget. Gitu. Contohnya gimana? Lu ada cerita nggak sih yang kira-kira bikin hari lu ini hari lu? Bukan hari gue dong, maksudnya hidup gue gitu. Iya. Ya Emang kadang sehari-hari. Ya kadang itu, misalnya diajakin temen gue buat nongkrong dulu gitu. Gue kalau udah diajak itu kadang ya gak enakan kalau nggak dateng gitu. Kecuali hal-hal yang itu urgent udah capek banget ya. Betul kayak podcast ini nih, gue nih gak enakan sebenernya sama Kodri nih. Gue udah capek banget meluangkan waktu gue karena gak enak gue. Kodri udah spend time juga jadi gue dateng gitu. Lempar dia. Enggak dong. Ini kan emang inian kita udah lama lah. Komitmen. Udah kayak ini kan pasangan. Tapi ini nggak ada sponsornya nih. Enggak, belum. Itu teh apa? Teh tubruk. Teh tubruk. Ini teh ini gue tubruk. Oke. Tapi kalau ngomongin sejarah dari gak enakan, menurut gue tuh nggak Indonesia doang kok. Gimana? Gue tadi udah sedikit research lah di ChatGPT. Gue udah sedikit research bahwasanya gak enakan tuh mayoritas orang-orang Asia. Orang Kayak Asia. di Jepang, di Malai ada namanya tuh segan. Mati segan, hidup tak mau. Iya, hidup tak mau gitu. Itu di Malai juga ada namanya segan. Di Jepang juga ada namanya, gue nggak tahu ya.
Gak enakan. Padahal di Jepang tuh sering banget orang ngomong ikeh ya, artinya enak kan harusnya kan. Tapi kenapa dia jadi gak enakan juga sama kita itu nggak tahu lah. Itu jadi sebuah misteri gitu Kayak kan. sering denger gue itu Di mana tuh? di mana lupa ya. Di YouTube ya. Ya itulah intinya lah. Terus balik lagi. Tapi kalau di negara-negara barat gitu kayak di Eropa atau Amerika gitu, mereka tuh nggak ada kata-kata nggak enak, malah mereka tuh lebih baik menolak dengan halus daripada bilang nggak enak. Maksudnya bukan bilang nggak enak, bilang iya tapi karena nggak enak, ngerti nggak maksud Itu gua banget itu. Ya karena gua orangnya spontan ya. Uhuy. Iya. Dan nggak mau gitu kayak misalnya ya itu ngerak soal mungkin itu alasan kenapa gua gak terlalu banyak temen kayak lu pada ya. Nah, gue juga gak terlalu banyak. Iya karena gua orangnya ya satu pemilih, kedua emang ya gue jujur apa adanya karena nggak bisa saring gitu apa yang gua katakan, dan itu mungkin buat orang sakit hati. Kadang orang sampai ngomong kayak gini, lu kadang-kadang inilah gitu pura-pura apa kek gitu sama dia. Lah nggak mau dong. Lah gua nggak mau gitu. Kenapa tuh? Kan nggak enak kan berarti namanya Iya kan. sih. Ngapain gue pura-pura, emang dia hidup kagak ada kontribusinya mau Nah, kalau gue nggak bisa kayak lu tuh, karena gue ada rasa nggak enak, karena kan gue Asia banget ya, anjay Asia banget gak tuh? Tapi kalau dilihat-lihat lu bukan orang Asia. Orang apa tuh? Orang Cindo. Waduh, Cindo itu ketahuan bohongnya tuh anjing. Kan gak enak kan? Masa gue ngomong Afrika? Lah itu gua harusnya yang enakan. Oh, kebalik ya, kebalik ya? Itu harusnya gue yang gak enakan. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong gak enakan, gue tuh ya bisa dibilang jarang mengalami. Tapi teman gue ada yang mengalami. Teman bestie gue di Surabaya ada. Dia orangnya emang gak enakan banget coy. Gue ajak kemana aja dia mau. Tapi ada momen paling parahnya dia. Gimana? Jadi dia kalau nggak salah waktu itu tuh dia lagi dinas lah, bisa dibilang dinas. Dinasnya itu ke luar pulau. Oke. Keluar pulau, jadi bukan di Pulau Jawa, dia keluar pulau. Naik pesawat. Itu dia first time juga itu katanya naik pesawat kan. Terus abis itu namanya di pulau orang, dia mesen namanya hotel, karena di situ kan dia dinas nggak sehari kan. Mesen hotel di situ. Terus tiba-tiba pas lagi di resepsionis ada orang lah bokap-bokap SKSD ke dia. Oke. Nah, apa maksud gue? Kebayang gak? Iya, Ada bokap-bokap iya. SKSD pas ke dia. Set, tiba-tiba ngobrol lah. Karena teman gue di saat itu dia ngerokok, ya udah ngerokok bareng. Dia bilang akan dijemput oleh temannya, gitu-gitu kan. Coba reka adegan, gue jadi bapak-bapaknya. Oke, lu jadi bapak-bapaknya. Gue lagi ngerokok nih, gue lagi ngerokok Ya, nih. gue lagi ngerokok Terus gue bapaknya dulu dong yang Ya, kelas lu dulu gak mungkin gue yang Iya. SKSD kan. Dia tadi di mana? Maksudnya? Dinasnya di mana? Di luar Pulau Jawa. Oh, luar Pulau Jawa. Oke. Dek, dari mana? Gitu. I'm good, sir. Ya. Itu kan luar Pulau Jawa juga itu. Di Inggris. Luar Pulau negeri Jawa. dong itu. Iya, tetap aja luar Pulau Jawa Iya kan. bener juga sih. Enggak, tapi ini masih Indonesia konteksnya gitu. Oke, coba gimana? Ya intinya tadi lu kan nanyain kan. Lu gimana? Ulang. Oke, ini yang bener nih. Ini bener nih. Dek, saya lihat kamu Itu masih Jawa, itu masih Jawa. Itu medok itu jadinya. Jadi, oke, orang Indonesia biasa ya. Oke. Apa namanya? Dek, kamu Kayaknya dari, logatnya enggak perlu lu impersonate Oh, juga iya. deh kayaknya. Ya udah kita iya. lanjutin saja gitu. kamu dari mana, Mas? Gitu. Saya dari ini Pak, Pulau Jawa. Kayaknya enggak bakal ngomong Pulau Jawa juga sih, tapi saya dari Jawa Pak gitu, misalnya gitu. Mau ngapain ke sini, Mas? Iya, saya ada dinas. Oh, dari dinas. Oke. Ini saya punya anak, saya Enggak begitu. Oh, kira Harusnya kan gue yang mengarahkan. Oh, Karena iya. gue yang tahu ceritanya kenapa Iya. dulu yang sotoy anjir. kan biar ada interaksinya kalau orang. Enggak, itu berlebihan. Oke, lanjut. Gue ceritain aja, nggak perlu reka adegan, Iya. kayak berlebihan kalau reka adegannya. Ya udah, jadi intinya dia lagi ngerokok di depan hotel itu, karena kan check in kalau nggak salah tuh sekitar jam 2 atau jam 12 gitu, gue lupa. Oke. Nah, dia di sela-sela waktu itu dia ngerokok dulu sampai bisa check in, terus ada yang nyamperin bapak-bapak tadi. Bapak-bapak itu ceritalah dari mana, sampai nanyain tadi bener kan dia dari mana, jelasin. Terus dia juga curhat juga, iya saya juga dari Pulau Jawa juga, cuman saya di sini lagi ada tugas juga gitu. Infonya dia tuh orang ya yang Banwaslu gitulah, waktu itu zamannya masih pemilu tuh. Oh, oke. Ya karena kalau nggak salah kebetulan dia lagi Kampanye. bukan kampanye, penempatan buat ngawasin di satu daerah Oh, tersebut. Banwaslu. Oke. Ya pengawas tersebut lah. Jadi inilah orang ini ya. Orang pemerintah. Iya, nggak tahu lah orang pemerintah apa enggak, cuman gue sih setengah percaya soalnya, karena yang terjadi selanjutnya adalah ketika temen gue dapat kamar, maksudnya kamarnya udah boleh masuk, tiba-tiba dia menawarkan diri gitu, nawarkan diri kayak, "Dek, saya boleh numpang sebentar nggak?" Gitu bro, gokil nggak? Dan jawaban temen lu? Dan karena temen gue nggak enak karena dibolehin bro. Jadi satu kamar yang bayar temen lu? Satu kamar yang bayar temen gue, dan dia satu kamar sama orang yang baru banget ngerokok bareng di depan doang. Satu kamar bapak-bapak gitu kan katanya dia. Akhirnya? Ya akhirnya ya awkward dong pasti kan. Tapi dia izinin sampai hari selanjutnya gitu. Enggak lah, enggak ada. Tapi enggak seharian full. Orang itu juga tahu diri kata temen gue, cuman
Dari jam siang ya, siang hari dari jam 1-an lah mungkin lah. Sampai Numpang jam 7 tidur malam. gitu. Iya, dia numpang tidur katanya. Jadi Numpang tidur. info dari temen gue, orangnya itu malah tidur di kasur. Kan dia kan kalau nggak salah temen gue milih yang single bed. Karena temen gue sambil ngulik kan karena gawe mau ada apa-apa dia buka laptop, buka HP. Intinya ngulik lah ketika kerja nanti udah nggak perlu banyak yang dipelajarin. Dia persiapan dulu gitu kan. Dia lagi ngulik di bangku hotel gitu kan. Hotel ada bangkunya. Temen gue di bangkunya. Orang itu malah tidur di situ. Bang kayak dia yang bayarin anjir. Jadi temen lu kerja di situ karena nggak enak sama bapak ini, dia biarin dia duduk. Iya, sedangkan betul, bro. bapak itu tidur. Iya coy. Kan itu kan feel yang kayak nyusahin diri lu sendiri gak sih? Dan gue ceramahin ke temen gue gitu kan. Ya elah apa susahnya sih lu nolak gue gituin kan. Terus kata temen gue, ya gimana bro kita lagi bertandang gitu kan. Gue takut dia apa-apain Iya gitu benar kan. juga ya. Di mana bumi dipijak, Disitulah kita menumpang mandi. iya itu pantun dong. Oh bukan. Di mana bumi bijak, itu langit Dijunjung. dijunjung. Oke. Mungkin dia prinsip itu dah. Bisa jadi itu. Cuman bagus ya, cuman tapi ya itu nggak enakan itu yang bikin sengsara ya hidup. Cuman lu ya. tetap aja itu kan menjadi apa ya? Hal yang awkward dan serem buat diri lu. Kita nggak tahu kalau itu orang bener-bener baik apa enggak. Iya, bisa aja lu pas di situ langsung ditodong kan. Iya. Lu sini nggak lu gitu. Kenapa begitu sih? Kayaknya nggak begitu amat ya, Kot. Gue nonton di dulu preman pensiun kan gitu ditodong. Oke, tapi itu kan dari cerita dari gue dan teman gue gitu. Kalau dari lu sendiri nih, itu kan sekarang kan jadi guru nih. Lu ada nggak sih rasa nggak enak kan buat ngajar gitu, atau takut salah lah? Kan kalau kita salah kan kadang nggak enak kan. Nah itu kan salah satu unsur kenapa orang kita tuh mayoritas nggak enakan karena itu salah satunya mungkin takut salah itu. Kalau gue selama mengajar ya nggak enakan sih nggak ada ya. Apalagi gue gue tipe guru Gen Z lah ya, Wah, yang open minded. Apalagi gue kalau ngajar ke anak-anak murid juga biarin kalau ada saya salah gitu. Ya jangan salah. Jangan salah. Enggak, langsung di ultimatum. Iya, maksudnya tetap aja gitu. Open lah kepada murid-murid. Tapi kalau ke wali murid mungkin ada cerita ya. Apa tuh? Ya, jadi tapi lu ke wali murid lu yang bagian rapot gitu nggak? enggak, gue bukan wali kelas. Oke. Gue gak mau. Karena mungkin gue kan orangnya bukan emosian, mungkin kayak laki-laki ya. Kalau nggak mau ribet gitu dan maunya udahlah gitu. Ngurusin hal-hal yang ibaratnya kayak gini deh. Dulu lu wali murid selama sekolah kebanyakan perempuan atau laki-laki? Perempuan. Wali kelas. Iya. Wali kelas. Wali murid mah orang tua kita dong. Wali kelas. Perempuan. Ya mungkin ada laki beberapa kan, tapi nggak sebanyak perempuan kan. Betul. Karena ya itu tadi laki itu kita orangnya kan nggak mau ribet. Nah, gue jadi ada kejadian. Kejadian ini sebenarnya bukan gak enakan ya. Ini lebih ke jadi ada suatu anak yang dituduh mencuri duit nih di satu kelas ya. Nah, anaknya ini tipe orang yang gak kita expect gitu. Yang gak kita expect maksudnya gimana? Yang kita nggak mungkin kita anggapnya itu dia anak muridnya rajin, teladan gitu kan. Terus yang nggak mungkin juga dia kelihatannya itu mencuri uang. Nah, karena di di kelas ini sudah sering kejadian, dari misalnya dia dari kelas 7 nih, kelas 8 dan naik kelas 9 udah 3 tahun itu berturut-turut, walaupun nggak sering ya, tapi ada aja di setiap semester itu ada yang kehilangan uang. 2 miliar gitu. Oh saya 2 miliar. Berapa? 2 juta lah. Waduh banyak juga sih 2 juta sih buat anak-anak sekolah sih 2 juta banyak sih. Dan setelah itu akhirnya di situ dikumpulin tuh pada guru-guru kita rapat kan. Ini kira-kira gimana nih cara solusinya? Ya udah gue nyetuk kan, udah pasang CCTV. Kita udah punya CCTV tapi belum sampai kelas. Tapi CCTV band kan CCTV sih kan? Bukan dong. Oh bukan. Nah akhirnya pasang CCTV ke per kelas kan. Nah karena kita masang dan mungkin ini pelaku tahu, kan CCTV jelas banget ya di pinggir tuh kan. Ini ada nggak CCTV-nya ini? Nggak ada. Oh nggak ada. Gue kira gue mau langsung prepare mau ngambil sesuatu. Oh gitu. jangan dong. Nah setelah itu ya udah akhirnya kejadian itu tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Tapi nggak tahu kenapa dia hilaf atau apa, akhirnya melakukan apa nih? Melakukan adegan terlarang itu. Jadi tiba-tiba dia nggak usah terlalu mendramatisir aja. Akhirnya dia mengambil uang dari temannya di saat anak-anak itu pada sholat zuhur. Karena kalau di program sekolah gua kan sholat zuhur berjamaah. Nah dia kan perempuan. Dia bilangnya itu dia lagi halangan. Nah akhirnya di situ diambil, tawan dong CCTV. Ya. Akhirnya udah. Nah waktu itu gue salah satu yang ditunjuk sama kepala sekolah buat nginterogasi dia dan suruh manggil orang tuanya ke sekolah. Oke betul. Pasti itu kan ada rasa gak enak gak sih lu di situ? Sebenarnya gue bukannya gak enak, gue males. Oh lu males. Malesnya bukan hatian gak mau. Rasa mager lu tuh lebih besar daripada rasa gak enak lu gitu ya. Gitu kan kayak
aduh ngapain sih gue ngurus ini, kan guru kan pertama emang wali kelas ya, jadi ada damping wali kelas sama, nah gue berdua sama wali kelas, kebetulan wali kelasnya juga Gen Z. Ya, tapi Cewek kan, cewek. Oke. Ya, terus nanti akhirnya kan gue bilang, Miss udah Miss aja deh yang gituin. Gak enak Pak saya. Ya udah gue udah boleh. Nah itu gak enak kan itu kan. Iya. Orang Indonesia Nah, banget iya, tuh orang bro. Indonesia banget Orang dong. Indonesia banget tuh. Terus Nah udah akhirnya kan gue tanya, kamu kenapa itu ngambil? berlebihan, itu nggak berlebihan. Jadi John Wick lo langsung iya. begitu. Gue Lu ambil. langsung ini dong pakai gimmick lu yang I don't know who you are gitu kan. Langsung ya, tiba-tiba datang orang tuanya lu panggil langsung gitu kan. I don't know who you are, Tapi- but I will find you gitu. Gue nggak expectnya itu orang tuanya bohong. Bohongnya? Ya bohongnya itu karena dia ngakunya orang tuanya si anak ini ngambil uang itu buat beliin mainan adiknya. Selama ini katanya bukan buat kepentingan dia sendiri. Tapi kan nggak membenarkan juga coy ngambil duit buat apa Nah kayak. itu kan di pikiran orang normal. Ya kita sebagai orang, gue juga kan nggak mungkin cerna itu langsung. Wah hebat banget gitu, wah hebat. Langsung ngeplos, langsung Nambah, ngeplos. iya, hebat anak lu. Itu berlebihan. Oh berlebihan. Berlebihan, Sorry. berlebihan. Emang susah orang, soalnya gue orang nggak enak kan. Iya. Kalau nggak enak kan nggak mungkin emosi. Pukul gitu Iya, langsung ya. pukul. Nah setelah itu ya itu dong namanya ibu ya kan, langsung banjir tuh. Tim SAR Oh, datang bukan gitu. dong, bukan. Oh bukan banjir itu. Berjalan ya. mata. Oh, Jadi banjir kayak mata. merasa salah maafkan anak saya. Gitu. Itu terlalu drama teater banget tuh bro Iya. kalau kayak gitu bro. Terus gue bilang saya tidak memaafkan hak ibu gitu. Kok diterusin sih? Ini sinetron Indosiar apa gimana sih anjir? Udah. Ya udah kan gue di situ gimana ya? Ibu gimana Bu? Ini kan udah terbukti nih. Kita mau proses hukum gitu kan. Lu ancam begitu serius proses hukum? Enggak. Gue sih percayaan orangnya. Dari tadi cerita lu gak ada yang bener nih. Enggak, itu beneran. Terus pas sampai Real di situ. case-nya lah, real case-nya aja Oke, lah. langsung real case-nya Real ya. case aja langsung. Ya si wali kelas ini, temen gue ini akhirnya ngasih tahu ini gimana solusinya. Gini kita ambil jalan tengahnya Bu. Ganti uang yang selama ini diiniin. Oke. Kan waktu itu ditotalkan berakhir aja. Tapi tar dulu bro. Tadi kan lu bilang ada bohongnya juga orang tuanya. Nah, lu taunya orang tuanya itu bohong apa enggak itu dari mana, Kot? Emang tuh gue bilang orang tuanya bohong ya? Nah, tadi lu udah spill kayak gitu, bro. Oh ya mungkin bukan berbohong ya, menipu ya. Ya tuh sama aja dong. Karena gue pikir di situ memang anaknya ini nggak mungkin dong melakukan. Yang mending menurut gue itu self defense dari orang tuanya aja buat biar anaknya salah ya. Walaupun anaknya salah. Ini Apa jangan-jangan orang tuanya udah tahu juga? mungkin ya. Ini kan ada tuh namanya penyakit kleptomaniak. Oke. Ya itu kan keinian orang untuk mencuri ya. Tapi kan itu kan biasanya kelakuan kayak gini itu kan tidak sadar. Ini kan langsung penyakit psikologis ya. Karena ini dilakukannya selama dari kelas awal, mungkin ini kan udah berapa 2 atau 3 tahun berjalan. Takutnya memang anaknya seperti ini, tapi aji mumpung karena mereka mungkin apa namanya? Ya mungkin orang tuanya juga menyukuri gitu. Misalnya kayak dia kan anaknya kan jago mengambil itu kan kleptomannya itu kan. Wah, gue berbakat nih. Iya, bisa jadi gitu. Untung anakku pintar nyari duit gitu kan bisa jadi ya Kot ya. Stres. Itu kan tiba-tiba pulang-pulang. Ini mah aku dapat tambahan dari sekolah kasih 200.000, 50.000. Alhamdulillah anak saya pintar nyari duit gitu. Tapi itu bener coy, pintar nyari duit, pintar buat nyarinya. Iya, terus akhirnya memang setelah kejadian itu ya gue cuman bilang kayak gini, Bu saya di sini nggak mau banyak basa-basi gitu. Waduh. Terus Saya cuma pengen uang murid saya kembali. pakai pukul lagi, lagi. Emang harus kekerasan terus ya, Bro? Enggak biar ini gitu. Biar jerak. Enggak, jangan dong. Ya akhirnya ya setelah drama itu, ibunya memang gak ada kayak rasa bersalah, mungkin agak nangis-nangis, ya, air mata Buaya. domba lah. Waduh. Ya. Mata Serigala buaya, itu berbulu serigala domba. berbulu domba itu. Akhirnya ya udah setelah itu kelar dan mungkin anaknya akhirnya dapat sanksi sosial dari teman-temannya. Udah, Pak. Ya, Tapi Pak. enggak DO. Enggak. Nah, di situ kenapa? Karena enggak DO, karena ya di situ peran yang tadi wali kelas tadi enggak enakan. Ya kan? Kalau gue nih enggak sih. Lagi. Udah 4 kali nih. Udah 4 kali. Ya mungkin itu sih cerita yang gue alami sama Karena orang lu yang nggak nggak enakan lu jadi cuek aja ketika maksudnya ketika lu tuh nggak enakan susah banget ya kayaknya. Iyalah, pokoknya Bisa dibilang kita kan nih gue kata-katanya. nggak mau ribet lah. Ya, ketika lu nggak mau ribet dan cuek bodo amat sama perasaan orang gitu. Oh, sebenarnya kalau cuek mah kayak jahat banget ya, nggak peduli sih. Aduh, lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Acuh. Acuh. Bahasa Indonesia KBBI banget tuh acuh. Iya, apatis kali apatis. Apatis Oke. bisa jadi peduli setan lah. Peduli setan. Apalagi ayo apalagi. Masa gitu sih? Ya mungkin kalau kan tadi kan gue sebagai orang yang tidak peduli, tidak peduli, tidak nggak enakan. Mungkin lu sih kayaknya Dap nih. Kemarin kan cerita tuh
yang pas di podcast sebelumnya ya. Kan mau bahas apa tentang masalah lu yang hampir kena begal. Oh iya itu karena gue gak enakan juga sih. Nah itu maksudnya. Itu coy, jadi bukan begal sih, sebenarnya modus penipuan terbaru lah. Oke. Jadi sindikat operasi gitu iya, kan. iya. Jadi kayak waktu gue lagi berangkat kerja pagi-pagi. Biasa setelan orang berangkat kerja pagi-pagi, kalau gue setelannya adalah pakai headset, jaket, ya udah naik motoran gitu kan. Itu daerah mana tuh? Daerah Bekasi. Oke. Daerah Bekasi yang di jalan raya lah. Pagi ini kondisi jam 8 lah. Dan gue waktu itu lagi ada dikejar suatu hal juga. Jadinya harus datang on time di saat itu. Lagi datang on time. Di lampu merah nih berhenti. Ya gue kan dengerin lagu. Gak kedengeran apa-apaan kan. Tapi bahaya gak sih itu? Ya udah gak usah konteks itunya yang ditekenin. Gue tau gue melanggar. Gitu. Tapi itu kan biar gue gak ngantuk bro. Semangat pagi bro. Biar semangat pagi. Iya boleh. Ya udah terus habis itu setelah melewati suatu lampu merah. Gue dipepet lah sama 2 orang. 2 orang? 2 orang. 2 motor? 1 motor, 2 orang. Oh oke. Nah, awalnya kan gue kan gak denger kan. Karena gue pakai headset gitu kan. Dan gue gak peduli juga. Sampai saat itu orang itu nepok pundak gue. Nepok. Gitu. Gini. Nepok. Itu kesurupan. Beda. Itu bukan hipnotis. Bukan acara hipnotis. Iya. Digundam. Oh gundam. Terus? Ya udah terus habis itu gue tanya. Dia tiba-tiba nembak nama kakek gue. Karena motor itu yang gue bawa lagi pakai motor kakek gue. Oh oke. Kaget dong di situ lo. Shock. Enggak, gue gak kaget sih. Karena dia nembak nama kakek gue. Dan gue bilang. Bukan, nama gue bukan nama kakek gue gitu. Oh oke. Terus ya udah. Gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang. Dia negesin. Ini motor atas nama kakek gue gitu. Loh kok bisa tahu? Gue bilang iya betul gitu kan. Dia suruh gue minggir. Nah harusnya kalau gue orang cuek kayak lu. Bukan jalan aja cuek ya. Nah dia suruh minggir. Karena itu mungkin lu agak ini ya, dapat pressure juga ya. Dapat pressure sih enggak, karena suruh minggir aja gitu kan. Iya. Karena kan gue gak enak kan, aduh suruh minggir gitu. Iya gak enak kan. Karena ya masa iya sih ada orang nyuruh gue minggir, gue gak minggir gitu. Gue kira ada apaan, depan gue jatuh atau enggak apa gitu kan. Ya, mungkin STNK gue jatuh, gue minggir saat itu kan. Iya. Ya udah gue minggir set, tiba-tiba barulah dia langsung tergesa-gesa tuh bro. Langsung nyabut kunci motor gue, set. Anjir itu gobloknya gue tuh, kunci motor gue kecabut tuh sama dia. Karena kan gue lepas helm dulu kan, lepas headset. Nah itu gobloknya gue langsung cabut kunci motor. Untungnya STNK gue tuh di kantong gue. Abis itu? Ya udah dia langsung minta STNK gue. Lu kasih lihat? Oke. Dia bilang mau lihat. Ya udah pas dia bilang mau lihat, itu gue kasih lihat dong. Gue jembrengin gini. Jembrengin dia mau ngambil, terus gue tarik. Katanya mau lihat doang. Ini kan lihat bisa dari sini gitu kan. Ya udah tuh. Dia mau lihat. Nelpon dia nggak nelpon sih. Gue nelpon orang yang beli itu motor, yang mana itu om gue. Oke. Ya udah gue telepon om gue tanya-tanya. Infonya dari dia, itu motor belum lunas dan udah nunggak lama. Oh kata gue ini agak gak masuk akal gitu. Padahal ini motor udah gue beli dari 2 tahun atau 1 tahun lalu gitu. Harusnya udah lunas gitu kan. Jadi gue tanya om gue bilang udah lunas gitu kan. Nah bangkainya dia langsung mau ngambil HP gue. Ngerti gak maksud gue? Karena itu buat jaminan. Bukan buat jaminan, lebih ke arah sini gue yang ngomong, dia pengen gitu. Oh oke. Gitu. Nah tapi di sini rasa gak enakan gue sudah mulai berkurang nih, sudah mulai ke arah bangki nih orang nyebelin gitu kan. Lama-lama adrenalin gue sedikit naik kan. Ya udah, gue bilang gini. Ya udah kalau mau ngomong speaker aja gitu kan. Enggak bisa gue ngomong. Enggak usah speaker aja, gue paksa gitu kan. Emang gak kedengeran kalau speaker. Gue biar bisa denger juga, gue gituin kan. Ya udah gue speaker ngomong tuh sama om gue gini. Ini motor udah menunggak berapa lama gitu kan. Balik lagi dia tetap nekanin itu. Terus om gue bilang, "Orang udah lulus dari lama, nih BPKB-nya sama gue." Om gue bilang gitu kan. Oh gue pede dong situ, BPKB ada nih bro gitu kan. Ya udah. Om gue bilang BPKB ada nih bro. Terus si orang itu langsung bilang kayak gini, tapi nggak bisa Pak, kita harus bawa ke kantor. Dia ngomong kayak gitu kan. Ya udah, terus nggak lama om gue bilang, yaudah dapat tunggu di situ. Gue samperin om gue bilang gitu. Ya udah, teleponnya langsung dimatiin sama dia HP gue, terus gue antongin kan. Terus gimana nih Pak gitu kan. Nah bodohnya dia adalah dia langsung nyolokin tuh kunci ke motor gue bro. Mau dibawa kabur kan. Gue mulai ada tekanan batin tuh. Dia cuman ngomong, yaudah mas nanti urus aja di kantor. Dia mau bawa kabur motor gue. Oke. Bodohnya dia adalah nyolokin kunci terus mau ngeluarin barang-barang gue di bagasi. Terus gue buka bagasi gue ada pistol tuh. berlebihan. Baru udah lagi serius ya. Serius gak berlebihan. Tapi seru juga kalau emang ada pistol. Ada pistol kan tinggal. Pistolnya gini doang pakai tangan doang aja kayak Mr. Bean. Iya. Gini doang.
Enggak. Dia mau ngeluarin bagasi gua, terus gua tutup, gua giniin. Emang kantor di mana, Pak? Gua gituin kan. Kantor di mana, Pak? Dia pokoknya enggak nunjuk, ada di kantor sana, nanti hubungin aja omnya suruh ke kantor gitu kan. Ya udah gua bilang gini. Ya udah Pak, kalau kayak gitu, saya ikutin Pak ke kantornya atau enggak kita tungguin om saya aja ke sini buat bawa PPKP-nya. Gua bilang gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah dia kan mungkin ngerasa gua udah kayak wah ini orang enggak kena apa mental nggak kena timen ini. nggak kena timen gitu Trigger kan. mental. Karena gue udah merasa tenang juga gitu kan saat itu kan. Berarti kuncinya Kuncinya udah nyantol kan. Oh, kuncinya udah nyantol nih bodoh nih dia udah nyantol nih. Ya udah ketika udah nyantol ya udah gue nyalain motor gue tek gitu kan. Ya udah terus gimana Pak? Atau mau saya ikutin dari belakang gitu kan Bapak kantor gitu. Gue mau pede-pede aja begitu kan. Ya udah dibilang tiba-tiba dia baik ke gua gitu kan. Ya udah Mas, kalau kayak gitu jalan lagi aja Mas. Terus dia pakai gitu. Hati-hati di jalannya. Nanti kalau ada yang berhentiin, bilang aja udah sering diberhentiin. Itu doang. Terus gue langsung kayak the fuck apa ini cok gitu kan. Terus dia langsung kabur tuh berdua sama temennya tuh langsung muter balik lah. Gue nggak tahu kemana. Tapi gue di saat itu mainin psikologi juga kan. Maksudnya kalau ini pemikiran gue ya coy. Kalau misalnya gue langsung kabur, kemungkinan dia masih ngintilin gue sampai tujuan gue. Gue punya pemikiran kayak gitu coy. Tapi kalau misalnya gue diem dulu, itu ada kesan gue kayak nantangin dia. Kita nggak tahu itu bener apa nggak Kot menurut lu Kot? Ya. Menurut lu bener gak tuh? Ya mungkin ini kejadian yang sama yang pernah dialami teman gue juga. Itu hampir sama dan mungkin sama-sama di daerah situ ya. Daerah Jalan Kalimalang itu ya. Temen gue apesnya dia, itu ceritanya gak usah gue ulang ya. Karena hampir sama kayak lu. Okay. Dia itu pas telepon, HP-nya langsung diambil sama tuh sindikat itu. Oh jadi pas jadi gak sempet soal speaker itu yang kayak lu cara lu. Oh. Akhirnya, tapi temen gue di situ milih. Mau HP yang diambil apa motor? Lo kok bisa gitu? Ya karena itu posisinya sama kayak lu, kunci dipegang segala macam. Tapi akhirnya dia milih motor. Dia pas pakai colok motor dia langsung kabur. Jadi HP teman gue diambil. Oh kunci dibalikin langsung kabur. Teman gue sebenarnya nggak kabur. Dia itu tetap nyamperin kantor kandangnya. Yang dibilang sama tuh sindikat. Pas nyampe di situ ternyata bukan tempat apa atau ternyata adalah kandang kayak kambing. Bukan. Oh, bukan. Kayak dia kayak ruko yang ada satpamnya. Terus satpamnya nanya. Dia nanya ke satpam. Pak ini beneran ada leasing gini. Oh, Anda adalah orang ke-100 yang sudah sampai sini. Selamat. Waduh, jadi door prize, Bro. Tapi memang benar. Maksudnya enggak orang 100, tapi benar. Ada orang yang berapa yang udah nyampe sini. Sini enggak ada apa-apa, Dek. Aduh. Hati-hati katanya. Terus tiba-tiba dia langsung ngeluarin bunga gitu kan. Di sini enggak ada apa-apa. Set. Langsung jadi. Ini ada. Iya. Begini, Bro. Ya. Apa anjir? Nah, hati-hati teman-teman yang buat kalian betul yang sering. Nah soalnya setahu gue adalah setelah gue tanya-tanya lagi ke temen gue atau om gue bilang juga kalau yang beneran itu di satu dia bawa surat. Iya surat penarikan. Itu juga mungkin bisa dipasuin ya bro ya. Ya itu gue nggak tahu lah. Itu oknum lah. Satu bawa surat dan yang kedua lu nggak mungkin ditarik di jalan. Karena ada teman gue juga yang pernah ditarik motornya dia datengin ke rumah gitu. Yang belum lunas itu. Yang belum lunas ya itu ditariknya di rumah, nggak yang diberhentiin di jalan gitu. Nah kalau misalnya berhenti di jalan, ya lu bisa berdalih lu tantang balik lah kayak kantor lu di mana atau enggak ikut ke rumah. Tapi ke rumah juga ngeri juga ya anjir ya. Iya tapi kalau tiba-tiba dia bawa nih gini gimana? Ini ya lu adu lalu begini dua nih. Lalu dua begini nih bro. Darder dong. Oke, tapi balik lagi ke topik kita nggak enakan. Tadi kan gue ada cerita teman gue juga yang di pas gue ngerantau tuh pas dia nggak enakan kemana. Terus gue juga tadi nggak enakan karena ada yang begal itu. Bukan begal sih, penipuan itu. Nah, gue mau nanya solusi dari lu nih, Kot. Gimana caranya supaya nggak enakan? Nggak enakan kali. Nggak enakan ya. Ya caranya adalah lu harus punya prinsip sih kata gue. Contohnya? Ya lu harus ngeyakini bahwa ya kalau lu nggak ngelakuin apa yang nggak lu lakuin ini, ya lu fine aja gitu. Tanpa harus mikirin perasaan orang lain. Karena kita jangan terlalu mikirin orang lain lah. Kadang kita hidup itu mikirin apa ya hal negatif, bukan hal negatif ya. Kayak pesimis duluan lah. Gitu kayak tiba-tiba kalau gua nggak iniin teman gua nggak enak nih nanti dia gini. Nah, padahal kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Nah, itu dia. Orang yang nggak suka sama kita kan terus tidak suka, bener gak sih? Betul banget. Orang yang nggak suka sama kita, orang yang tai akan menjadi tai. Waduh. Ada tahu bulat nih, Kot. Oke deh kalau gitu kita mau beli tahu bulat dulu nih, Kot, kali ya. Iya. Karena waktunya sudah hampir 28 menit. Biasanya kita batasnya itu 30 menit ya tapi buat Vipod. Enggak batas, ini kan karena early ya. Tapi kalian kalau udah banyak subscribe, saya tanya-tanya di kolom di bawah. Banyak follow, banyak TikTok apa sih, kita mau di-upload di mana sih ini? Di mana aja? Di mana aja yang asal kalian. Kalau perlu di LinkedIn gua upload.
Ya prestasi Jadi elit dong, jadi elit. Elit Iya. global. Elit global. Oke, itu aja. Oke, thank you kalau kayak gitu. Itu cerita terkait gak enakan dari Mendadak Podcast kali ini. Jadi jangan jadi orang nggak enak. Jadi jangan jadi orang nggak enakan. Oke, kalau saya tetap gak enakan. Oke, thank you kali ini. Kita cabut. Dava Permana cabut, undur diri. Kok cabut Kodri. Bye. Bye. Ngobrol bareng sama kita di Mendadak Podcast.